Di saat ini kita menyadari bahwa begitu majunya dunia, begitu majunya yang saat ini kita alami, di mana di saat ini bangsa Indonesia sangat diresahkan dengan kemajuan-kemajuan yang ada dalam sekitar kita. Sebagaimana begitu mudahnya akses-akses yang bisa kita lihat dan bisa kita laksanakan, karena orang bilang dunia sekarang ada dalam genggaman kita. Kemudahan-kemudahan yang begitu luar biasa yang kita alami dengan media-media yang mudah untuk kita akses, baik itu kita mengakses keburukan ataupun kebaikan. Dan di dalamnya para hadirin, di balik kemudahan-kemudahan yang kita alami, tentunya kita seharusnya untuk waspada dengan efek daripada kemudahan-kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, di mana di saat ini bangsa Indonesia diresahkan dengan banyaknya praktek perjudian online yang menjangkiti sebagian masyarakat, terutama pada kalangan muda-mudi kita. Akses situs yang begitu mudah didapatkan dengan menginginkan dilipat gandakan uang tanpa dengan kerja keras, akan tetapi itu adalah merupakan tipu daya begitu yang begitu diiming-imingkan oleh orang-orang tertentu yang ingin meraup keuntungan daripada perjudian online. Dulu orang berjudi harus keluar dari rumahnya untuk mencari bandar-bandar judi, untuk mencari tempat-tempat tontonan keramaian. Akan tetapi sekarang para hadirin, perjudian bisa diakses di dalam rumah kita, bahkan di dalam kamar kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjudian online ini terjadi karena dampak sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang mendorong banyak manusia atau untuk orang-orang tertentu melakukan judi lewat situs judi yang beredar di internet, di HP kita ataupun di laptop kita. Terlebih beberapa oknum aparat juga ada yang mungkin beberapa oknum yang melindungi akan hal itu karena ingin mencari keuntungan secara pribadi. Padahal dengan sangat tegas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perjudian, baik apapun itu bentuknya, karena perbuatan judi merupakan hal yang harus dijauhi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan perbuatan judi adalah amalun min amali syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan menghuni nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat di atas dengan tegas Allah melarang minuman-minuman keras dan berjudi. Di dalam Al-Quran pembahasannya dengan kata-kata al-maisir. Perjudian dibahasakan dengan al-maisir yang diambil dari kata yusrun yang artinya adalah kemudahan, dalam artian bahwa secara bahasa dapat diartikan bahwa perjudian adalah orang-orang yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras. Akan tetapi para hadirin, bisa kita lihat dengan perjudian tidak ada satupun orang-orang yang menjadi sukses karena perjudian. Akan tetapi banyak orang yang menjadi bangkrut, bahkan
menjadi hancur kehidupannya karena perjudian. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 3 halaman 160 menjelaskan bahwa ayat yang saya bacakan tadi secara tegas melarang praktik judi dan minuman-minuman keras. Allah menyebutkan termasuk rijsum min amali syaitan, yaitu perbuatan keji, termasuk perbuatan setan yang seharusnya ditinggalkan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, bahkan dalam ayat selanjutnya Allah secara tegas menyebutkan termasuk salah satu strategi setan untuk menjatuhkan dan menimbulkan perpecahan di antara kita adalah dengan jalan perjudian. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan juga perjudian, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada surat Al-Maidah ayat 91 di atas Allah menjelaskan bahwa judi menjadi salah satu senjata, salah satu faktor setan dalam usaha menggoda manusia. Judi memiliki banyak dampak yang negatif. Judi dapat menimbulkan permusuhan, persengketaan, kebencian antar sesama manusia. Banyak yang terjadinya KDART karena perjudian, terjadinya KDART karena minuman keras, numpuknya hutang karena perjudian, bertumpuknya hutang karena minuman-minuman keras. Ketika orang sudah berani melaksanakan judi online, sudah bisa dipastikan suatu saat nanti dia akan terjebak di dalam hutang online atau yang bisa kita kenal dengan pinjol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memperburuk suasana dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita. Oleh karena itu kami berpesan, marilah kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita dari perbuatan judi online yang sangat menggoda. Karena dengan judi online, dengan iming-iming tanpa kerja, dia mendapat uang. Akan tetapi yang demikian itu adalah hal yang salah, karena kita akan terjebak di dalam kesusahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban kita semua untuk menjaga anak-anak kita, generasi-generasi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita faham dan kita memaklumi dan kita memahami bahwa begitu ancaman keras kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita dengan kemajuan zaman yang seperti kita alami sekarang ini. Tugas kita untuk menyelamatkan mereka, mengingatkan mereka, mendampingi mereka dalam setiap hal, dan ini adalah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.